Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani ya qauli birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibi ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Makasih yang sudah bergabung di room Umi ya. Masya Allah, sesuai janji Umi semalam, yaitu kita bercerita tentang sakratul maut ya, bercerita tentang sakratul maut. Tema kita hari ini adalah tentang sakratul maut. Coba ini. Oke. Tunggu ya, Umi balasin dulu. Makasih yang udah bergabung dengan Umi ya. Tema kita hari ini adalah sakratul maut. Kita awali dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani ya qauli amma ba'du. Makasih yang sudah assalamualaikum juga Neni Hartini ya. Sakratul maut itu adalah hal yang paling kita takutkan sebenarnya, tetapi setiap orang selalu melintasi sakratul maut. Karena sakratul maut adalah berpisahnya antara jasad dan ruh, dan kita tidak ada yang bisa menghindar. Baik itu muda, baik tua ya. Yang karena di alam barzah bukan hanya orang tua saja yang meninggal, tetapi ada juga anak bayi. Waalaikumsalam, makasih Aman Hermansyah, Masya Allah, makasih ya. Barakallah ya. Karena setiap orang tentulah akan menghadapi kematian ya, yang bisa ditemui siapa saja. Seperti itu surah An-Nisa ayat 78. Meskipun engkau berada di benteng yang tinggi, dijaga oleh ribuan bala tentara, tetapi ketika engkau akan mati, malaikat maut akan menghampirimu ya. Walaupun secanggih apapun alat yang kau punya, sebanyak apapun uang ya, tetap kita akan dipanggil Allah ya. Oke, makasih Sundari. Waalaikumsalam ya. Baik tua ataupun muda, baik melalui sakit ataupun tidak sakit, semua kita akan mati. Makanya kita harus mempersiapkan kematian ya. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Kalau kemarin tentang kematian Umi sudah belajar. Kalau sekarang kita akan fokus berbicara tentang kematian ya. Tentang bagaimana sakarat itu kita berbicara ya. Makanya kalau orang meninggal sering kita baca surah Yasin, surah Ar-Ra'd ya. Itu karena dengan membaca surah Yasin untuk orang yang sedang sakratul maut mempermudah juga perjalanan sakratul mautnya. Dan ketika kita membacakan surah Yasin di hadapan orang yang sedang sakratul maut, maka malaikat pun akan berbaris ya. Waalaikumsalam Tia, makasih Tia yang udah follow Umi, Masya Allah ya. Oh ya, bagi yang baru masuk ke room Umi ya, mungkin banyak ketinggalan kajian ilmu Umi, silakan ya. Makasih juga Cakrawala. Silakan melihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, di sana banyak sekali kajian-kajian ilmu Umi. Tunggu bentar ya Umi, tutup sebentar Umi mau. Oke, maaf ya, ada gangguan. Oke, makasih yang sudah follow Umi, Masya Allah ya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara menghadapi sakratul maut ya. Bagaimana kita dalam perjalanan ruh kita bisa mencapai husnul khotimah. Makasih Faisal Mungkarim ya. Makanya
fokus hari ini sakratul maut. Kalau kemarin Umi bercerita bagaimana perjalanan ruh, bagaimana ketika orang itu telah dimakamkan di Padukupaya, nanti kita bahas. Tapi pagi ini kita fokus untuk membahas bagaimana cara proses sakratul maut ya. Makasih yang sudah membagikan live Umi ya, Aman, barakallah, Masya Allah, makasih Aman ya. Karena setiap orang tentulah menghadapi kematian ya. Kematian itu bisa menemui siapa saja, baik tua ataupun muda. Dan kematian tidak bisa kita maju dan tidak bisa kita mundur ya. Makanya selalu kita membaca surah Yasin. Karena surah Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Nanti Umi jelaskan hadis-hadis yang berkenaan dengan pentingnya membaca surat Yasin ya, membaca surat Yasin untuk orang yang meninggal. Tentang sakratul maut ada di surat Qaf ya, di surat Qaf kalian bisa buka di ayat 19 ya. Waja'at sakratul maut ya, surat Qaf ayat 19. Ya boleh kalian buka. Waja'at sakratul maut bil haq. Nah, itu sakratul maut itu hak Allah ya. Zalika ma kunta min hutah. Di situ dijelaskan min tahid, di situ ya, min tahid, tapi tahidu di situ. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya hak ya. Waja'at sakratul maut bil haq, sebenar-benarnya ya. Zalika ma kunta min tahid. Di situ dijelaskan, dan datanglah sakratul maut yang sebenar-benarnya, itulah kamu selalu lari daripadanya. Makanya ketika kita di dunia, kalau kita mengingat kematian pasti kita takut jahat dengan orang. Kalau kita mengingat kematian, kita tidak akan menyakitin orang. Kalau kita mengingat kematian, kita tidak akan berbuat dosa. Nah, makanya adalah nasihat yang diam adalah nasihat kematian, dan Allah meninggalkan Al-Quran untuk sebagai nasihat, sebagai kita belajar. Umi kemarin baru sadar ya, ternyata yang Umi baca fa'amaman utiya kitabihi biyamini fa'amaman utiya kitabahu bisimal, itu ternyata ada di surah Al-Isra ya. Umi baca terus, oh ini rupa surah Al-Isra, ayat ini ada di surah Al-Isra. Makanya dengan kita membaca Al-Quran, sesekali kita buka arti dan tadaburnya ya. Umi pun kadang membuka surat, kadang asal baca, tetapi sesekali Umi tadabur, oh ini isi nasihat ya. Fa'amaman utiya kitabihi biyamini, maka akan diserahkan buku dari tangan kanan adalah orang-orang beruntung. Fa'amaman utiya kitabihi bisimali, maka orang-orang yang diberikan buku di tangan kiri ketika di yaumil hisab adalah orang merugi. Makanya Al-Quran adalah nasihat yang ditinggali baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Makasih Diana Putri Amir yang sudah follow Umi. Berkah yang baru bergabung silakan. Yang ingin melihat kajian Umi silakan lihat di media sosial Umi yang sudah Umi list ya. Sama di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad dan Facebook Umi Sarifah Farida Rahman ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa ada ya dijelaskan bahwa sakratul maut itu, maka batas antara alam dunia dan alam barzah adalah sakarat ya. Makasih Anggi yang sudah follow Umi. Assalamualaikum. Makti Arif, waalaikumsalam. Makasih Angga, barakallah. Makasih Muktarif yang sudah berikan hadiah untuk Umi ya. Dan makanya kita akan belajar untuk bagaimana cara kita menghadapi orang sakratul maut. Kenapa orang sakratul maut harus dibacakan surah Yasin dan surah Arad? Itu untuk dibacakan supaya meringankan sakratul maut ya. Makanya kita tidak ada yang bisa lari dari sakratul maut. Semua pasti akan mendapati sakratul maut sesuai di surat Qaf. Tidak ada orang yang tidak melewati sakratul maut. Semua kita akan sama-sama melewati sakratul maut ya. Makanya kematian itu bisa menemui siapa saja ya, bisa orang tua, bisa orang muda, dan tidak ada yang sakit dulu harus mati. Banyak orang yang tanpa sakit mati ya, meninggal ya. Banyak orang yang sehat-sehat ya meninggal. Karena makanya bersiap-siap, karena Umi sudah pernah bilang di alam barzah bukan hanya orang tua saja. Di alam barzah bukan. Waalaikumsalam Kustina, Masya Allah, makasih yang baru bergabung ya Nara Ayunda. Di alam barzah bukan orang tua dan orang lansia dan orang sakit parah saja yang ada di alam barzah. Anak bayi di alam barzah sudah ada, anak bayi yang meninggal, anak balita sudah ada. Maka kita harus bersiap-siap ya. Maka Waalaikumsalam, makasih yang sudah
masuk ke room Umi ya, Masya Allah ya. Ya, kita sudah jelaskan tadi di surah Qaf dijelaskan. Waalaikumsalam Fitri, Masya Allah ya. Nah, di sini kita selalu membaca surat Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ketika kita menghadapi sakratul maut. Ketika orang yang sedang sakratul maut, kita harus membacakan talqin ya, membacakan talqin, terus menghadapkan orang itu ke kiblat ya, terus kita bisikkan terus talqin supaya orang itu tidak mendengar perkataan lain selain perkataan Al-Quran ya. Iya, benar sekali. Iya, benar. Jadi selain itu, karena ketika sakratul maut ya, ketika sakratul maut banyak sekali godaan. Iblis berjanji di surah Al-A'raf akan menggoda manusia dari sisi kiri, depan, belakang, karena akan aku dapati mereka adalah orang yang tidak pandai bersyukur. Di situ iblis sudah menjelaskan. Dan iblis di surah Ibrahim nanti akan berdalih ya, bahwa dia tidak pernah menyuruh orang itu, memaksa orang untuk tidak berbuat kebaikan. Dia tidak pernah menyuruh orang tidak sholat. Dia tidak pernah menyuruh orang itu bermaksiat. Dia hanya berbisik. Iblis akan menolak kalau dituduh Allah di padang mahsyar nanti sebagai sumber orang ini mendapat mudarat. Makanya supaya kita tidak menjadi orang yang merugi, karena di padang mahsyar ketika di yaumul hisab, orang-orang kafir akan menggunting tubuh mereka sendiri, kulit mereka sendiri, karena mereka menyesal dan karena mereka melihat nikmat yang telah Allah berikan kepada orang mukmin dan mukminat ya. Nah, apakah yang dimaksud dengan sakratul maut, Umi? Sakratul maut ini proses peristiwa terpisahnya nyawa dan raga, ruh. Ini nyawa, ruh yang tidak bisa kita lihat. Raga adalah badan kita, tubuh kita. Jadi yang ditangis itu ruh. Yang ditangis itu adalah raga, dan raga kita ini akan hancur, tetapi ruh kita tidak akan hancur, digenggam oleh Allah sampai hari kebangkitan tiba. Ya, banyak masih ruh-ruh yang belum Allah lahirkan, yang Allah gantung. Sudah Umi bilang, kita terjadi proses alam ruh, kita berada di alam ruh, baru kita dimasukkan ke rahim ibu kita, itu alam rahim, lalu alam dunia, lalu alam barzah, alam mahsyar, barulah kita dimasukkan Allah ke dalam alam ruh lagi. Nah, kalau orang beramal soleh, maka akan Allah letakkan ruh-ruh mereka berkumpul bersama orang-orang soleh yang sudah meninggal, yaitu di a'la iliyin, yaitu Radatul Jannah. Bukan surga yang sesungguhnya, tetapi surga untuk orang-orang yang telah meninggal, Allah siapkan Radatul Jannah. Ya, dan bagi orang yang fajir, orang yang tidak beramal soleh, orang yang memudaratkan dirinya ketika di atas dunia, yang menyia-nyiakan waktu, maka Allah akan hempaskan dia di asfala safilin, tempat kerak bumi yang paling bawah. Mereka akan diazab, dan pagi dan petang mereka akan diperlihatkan neraka oleh Allah. Setiap pagi dan petang Allah akan memperlihatkan bagaimana neraka. Dan bagi kita yang mempunyai anak yang soleh dan soleha, maka anak-anak yang soleh dan soleha inilah yang akan meringankan azab api neraka kalau kita termasuk ke dalam golongan as-salas safilin. Nah, walaupun kita tidak mempunyai seorang anak, kita mempunyai amal jariah dengan bersedekah di masjid, di musola. Terus kita mempunyai anak asuh, mempunyai anak adopsi. Bisa saja anak adopsi kita itu menjadi amal jariah. Umi bilang kemarin, contohnya Ibu Umi kalau kita main TikTok kan tidak, tujuan kita akan menyenangkan. Orang ini macam Umi nih di TikTok, Umi mendapatkan amal jariah. Tergantung niat sekarang. Kalau kita main TikTok, kita menari-nari, membuka aurat, itu baru berdosa. Nah, tujuan kita main TikTok adalah dengan pertama untuk menambah teman, bersilaturahmi. Terus kita menghibur orang yang susah melihat TikTok hiburan kita menjadi senang. Ya, jadi kembali saja ke tujuan kita. Kalau tujuan kita, ada orang di media sosial ini cuma mau kepo saja. Ada orang membuka TikTok, membuka Facebook, membuka Instagram cuma mau ngintip orang saja. Ya, tidak ada komen, tidak ada like ataupun love, hanya melihat orang saja. Ya, jadi tidak berdosa, tergantung niat. Nah, Umi dulunya cuman bertausiah di Facebook Umi. Nah, alhamdulillah ada teman Umi yang menyarankan coba di TikTok. Awalnya Umi tidak mau, Umi tidak suka dengan TikTok karena Umi melihat ini TikTok ini apa nih, menari-nari, menyanyi-nyanyi segala macam. Tetapi alhamdulillah qadarullahnya Allah memberi jalan, dan teman Umi yang menyuruh Umi membuka TikTok mendapat amal jariah. Karena dia menyarankan Umi membuka TikTok, dan alhamdulillah di TikTok Umi bertemu dengan banyak jamaah dan Umi mendapatkan rezeki dari TikTok. Jadi tidak berdosa, kembali ke niat ya Lilis ya. Ya, Masya Allah. Jadi
Sabda Rasulullah, sakitnya sakratul maut itu seperti 300 tusukan pedang. Di Ibnu Qayyim menceritakan sakitnya sakratul maut itu seperti 1000 kali tusukan pedang. Ya, banyak sekali. Nah, kita akan bercerita bagaimana untuk kita menghadapi orang sakratul maut. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita mempunyai, terputus lagi. Contoh ya, amal jariah tadi. Ini karena ada pertanyaan, jadi Umi lupa apa yang Umi bahas. Amal jariah, contoh almarhum Ibu Umi. Almarhum Ibu Umi ketika mempunyai 4 orang anak, 2 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan, ya sama-sama Lili sayang ya. Dan keempat anak ini ya, misalnya bisa mengirim doa secara langsung. Dan almarhum Ibu Umi mempunyai 2 anak adopsi. Yang Umi sudah bilang, yang pertama anak yatim umur 6 bulan, yang kedua lagi hamil 6 bulan di asuh Umi sampai melahirkan dari bayi di asuh. Dan kedua anak adopsi Umi ini adalah anak ideologis, bisa juga menjadi sumber amal jariah. Ya, ketika mereka mendoakan Ibu Umi, almarhum Ibu Umi yang sudah meninggal mendapat. Dan ketika anak-anak ideologis ini mengaji, semayang karena ajaran dari almarhum Ibu Umi secara langsung mendapat amal jariah karena Ibu Umi yang mendidiknya. Dan Umi ingat pesan dari almarhum Ibu Umi. Kalau kita membantu orang, mengurus orang atau menumpangi orang di rumah kita, kita bagi makan, kita urus dengan ikhlas, ya. Kita asuh, kita urus sampai waktu Umi kecil, ya. Keluarga Umi ada yang ngomong gini, yang mengejek Ibu Umi lah karena sering membantu orang, ya. Memelit rotan di pinggang, memelit akar di pinggang. Umi masih ingat lagi kecil ada yang bicara buruk tentang Ibu Umi karena hobinya Ibu Umi menolong orang, ya. Tetapi Ibu Umi berpesan seperti ini, nak, dengan adanya orang di rumah yang kita bagi makan dengan ikhlas, ya, yang kita sekolahin, yang kita tidak bedakan dengan anak biologis, kita sama saja bersedekah tiap hari. Tidak perlu kita bersedekah pergi ke masjid, pergi ke pasar, pergi kemana-mana. Nah, itu Umi ingat sekali nasihat dari almarhum Ibu Umi. Sama kita bersedekah setiap hari, tidak perlu capek-capek karena kita bagi orang itu makan secara ikhlas setiap hari. Nah, itu ya, itu salah satu amal jariah ketika kita mati, sakratul maut kita dimudahkan juga. Kembali lagi, apa yang harus kita lakukan ketika kita sakratul maut, ketika kita menghadapi orang tua kita sakratul maut? Yang pertama kali kita menalkin, nanti baru Umi bahas ya apa itu menalkin. Yang kedua, menghadapkan tubuh orang itu ke arah kiblat. Makasih ya my love, ya sayangku, dulurku, menghadapkan tubuh orang yang sedang sakit parah ini ke arah kiblat, ya. Yang ketiga, membaca Yasin. Membaca Yasin, ketika orang sakratul maut kita baca Yasin, itu malaikat datang berbaris-baris, berkumpul sehingga iblis tidak sanggup untuk berbisik. Kalau orang mati sakratul maut itu sendirian, apa kita bisa jamin dia bisa mengucap la ilaha illallah? Sementara ketika orang itu sakratul maut, iblis akan datang. Makasih Muktarif yang telah membagikan Bumi, dan berbisik menyerupai orang tua kita yang sudah meninggal, menyerupai ayah, menyerupai nenek kita, supaya kita tidak bertauhid kepada Allah. Makanya tidak ada jaminan orang ahli ibadah ketika dia sakratul maut usul khotimah. Bisa saja ketika dia sakratul maut dia sendirian, tidak ada yang memimpin talqin. Jadi jangan sekali-sekali kita kalau ada orang tua kita, keluarga kita yang sakit, kita tinggal. Kalau keluarga Umi, kalau ada yang sakit parah di rumah sakit, dibawa pulang. Tidak dibiarkan di ICU karena takut ketika sakratul mautnya kecolongan, tidak ketahuan dia kapan meninggal, tidak ada yang berbisik menalkinkannya. Tetapi ada beberapa rumah sakit yang mengizinkan orang untuk masuk untuk memimpin doa, ya. Jadi kalau orang yang sudah tua yang meninggal harus kita giliran, adik-beradik kita. Nih, saya mau pergi dulu, makasih hijrah cinta, berkah rezekinya, masya Allah nih Umi ambil. Ya, masya Allah, makasih. Nah, kalau kita ada orang tua kita sakit, jangan kita tinggal, ya, karena kita tidak tahu waktu dia sakratul maut. Ini ada yang ngomong, alhamdulillah orang tuaku meninggal mudah nian, kata, mudah sekali ya kalau bahasa Jaminian ya, mudah sekali. Baru aku lihat dia berwudu, terus dia tidur, terus aku tinggal ke pasar, dia sudah tidak ada lagi di tempat tidurnya, sudah meninggal. Kita tidak tahu walaupun dia sholat, ya, walaupun dia kita lihat sholat, tetapi ketika dia sakratul maut, proses sakratul mautnya itu apakah dia mengucap usul khotimah, apakah dia tidak mengucap la ilaha illallah, ataukah dia diplesetkan oleh iblis, ya. Iblis ini ingin sekali kita berkumpul di neraka lazah. Iblis akan mengumpulkan umat-umat Nabi Muhammad dan umat Nabi Adam di neraka lazah, biar banyak umat dia di neraka lazah. Jadi jangan sekali kita kecolongan ketika ada orang tua kita yang sakit, harus kita
harus kita dekat ya, kita bisikkan ya. Yang ketiga membaca Yasin, yang keempat memejamkan mata apabila dia sudah meninggal. Jadi ketika proses Waalaikumsalam Ika, makasih ya hadiahnya sayang ya, makasih Misri yang menyukai Lepumi ya. Ketika orang sakaratul maut ya, itu ada proses yang sangat menyakitkan ya. Dan ketika orang sakaratul maut jangan banyak nangis. Kalau ada yang nangis, anak-anak, anak kecil, cucu, segala macam suruh keluar. Jangan biarkan orang yang sedang sakit sakaratul maut ini mendengar tangisan, mendengar ocehan yang tidak bermanfaat. Ya, jangan orang yang sakaratul maut ini mendengar ocehan, tangisan atau raungan. Keluarkan. Adapun saudara kita yang sedang tidak sanggup melihat proses sakaratul maut orang tua kita, usir dia keluar. Karena proses ini sangat menyakitkan. Ya, jadi biarkan orang yang sakaratul maut itu melepaskan ruh mereka dengan tenang mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an. Ya, jangan ini, dan harus kita ingat kalau sudah dia mengucap kalimat terakhirnya la ilaha illallah, sudah jangan kita ajak ngomong lagi. Ya Allah, alhamdulillah sudah mengucap la ilaha illallah. Sudah, jangan dia maaf, apa lagi? Jangan lagi diajak ngomong. Ya, kalau orang tua kita sudah kita dengar dia terakhir kata-katanya la ilaha illallah, sudah stop, kita diam. Ya, biarkan dia pelan-pelan melepaskan ruh dia. Tetapi kalau sudah dia mengucap la ilaha illallah, dia berkata misalnya haus, minum, baru kita ajari lagi dia memimpin membaca. Karena dia bukan ucapan terakhirnya bukan la ilaha illallah, karena dia sudah mengucap kata-kata lain. Nah, kalau sudah kita lihat orang sakaratul maut, kita baca talqin, kita baca menghadapkan ke kiblat, terus kita baca Yasin, dan ketika kata-kata terakhirnya dia telah kita lihat mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dia hanya berkata Allah Allah. Karena kan proses sakaratul maut ini ya, kenapa orang sakaratul maut ini tidak bisa berteriak? Kenapa kalau kita dipukul orang kita berteriak? Karena proses sakaratul maut ini proses yang sangat sakit, tidak bisa kita bilang aduh itu tidak bisa, saking sakitnya sakaratul maut. Hush, turun Allah. Ya, makanya sakitnya sakaratul maut ini orang tidak sempat bilang aduh, karena sakit sekali ya, seperti besi yang dipanaskan, terus ditaruh di kapas yang basah, lalu ditarik. Seperti juga kambing yang disembelih sambil sembelih kulitnya. Makasih TikToker ya. Nanti kita belajar lagi tentang sakaratul maut. Ini kita bagaimana proses kita sebagai ahli waris anak keturunan menghadapi orang tua kita yang sakaratul maut ya. Makasih Sania Sob. Yang ketiga, ketika sudah dia mengucap la ilaha illallah, kata terakhirnya kita diam dan kita tenang ya. Makasih yang sudah follow Umi, Sania, Noh, Rihwan. Dan kita biarkan ya, karena proses sakaratul maut ini dilemahkan sel mata kaki, dilemahkan betis, lutut, pinggang, paha, dada, dan akhirnya sampai ke kerongkongan, baru ruh itu akan ditarik. Nah, kalau kita membaca Yasin untuk orang yang sedang sakaratul maut, maka diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Bukhari ya, itu di malaikat akan datang berbaris-baris ya, berbaris-baris mendengar kita membaca Yasin. Ya, maka Yasin ini sangat penting sekali dihafalkan ya. Dan ketika orang itu sudah meninggal, bukan berarti orang yang tidak mengucap la ilaha illallah itu su'ul khotimah, bukan. Ya, bisa jadi dia tidak mengucap la ilaha illallah tetapi dia tenang, mutmainah. Ketika dia meninggal, dia ada kata-kata yang tidak bisa kita dengar, yaitu nafsun mutmainah ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhulul fi ibadi wadkhulul jannati. Bisa saja. Jadi tidak ada patokan orang yang sakaratul maut itu husnul khotimah harus mengilallah atau Allah saja ya. Tidak bisa jadi patokan. Tetap itu yang menentukan adalah Allah. Cuman kita harus proses sakaratul maut itu harus kita jangan kita lewati dengan membaca talqin tadi ya. Dan kalau sudah orang tua kita meninggal atau saudara kita meninggal, karena ruh itu ditariknya dari mengarah ke kepala, makanya kebanyakan mata orang yang meninggal itu menghadap ke arah perginya ruh. Ya, ke arah perginya ruh, dia melihat ke atas. Nah, tugas kita adalah dengan membaca salawat boleh ya, dengan membaca innalillahi wa inna ilaihi rajiun boleh, menutup mata orang itu ketika meninggal dunia. Ya, setelah menutup mata ya, yang menangis jauhkan. Jangan banyak yang meraung-raung dekat orang yang sudah meninggal. Karena apa? Orang yang meninggal itu dia mendengar ya.
nanti kita tidak, orang yang meninggal, orang ahli surga ketika meninggal, dia tidak peduli dengan tangisan anak, istri dan suaminya, keluarga, tidak peduli. Karena Allah telah memperlihatkan surga untuk dia, dia tidak peduli. Ya, dia malah senang telah Allah bebaskan dari dunia ini, karena dia akan panen pahala yang telah dia upayakan ketika dia di atas dunia. Jadi orang yang beriman, mukminin mukminat, dia akan panen pahala ketika dia sudah berada di alam ruh. Ya, setelah kita menutup mata, yang hal lain kita menutup tubuh mayat dengan kain seluruh tubuh, jangan hanya di kepala saja, harus tutup semua. Ya, harus tutup semua. Ada proses ketika sakratul maut itu. Makasih Noh Rihwan, ya, Masya Allah. Ketika proses itu, tanpa kita tahu itu adalah kalam Allah, ruh orang mukminin, mukminat, orang yang, makasih yang sudah membagikan live Umi ya, yang orang yang beriman itu langsung disambut oleh malaikat. Masya Allah, ini Akmal kenapa mau gabung, mau ceramah sama Umi ya? Tidak bisa bergabung yang kalau Umi sedang tausiah ya, maaf ya. Makasih, barakallah, hijrah cinta, Masya Allah ya. Terus sesaat waktu ruh kita ditangisi anak keluarga kita, ruh orang yang beriman ini langsung diangkat oleh ribuan malaikat, 70.000 malaikat yang telah membawa kain kapan dan sik ataupun wangi-wangian dari surga. Mereka membawa kita berselawat, menyolatkan kita, lalu membawa kita ke pintu langit pertama. Di pintu langit pertama, karena seringnya kita mengirim doa, karena seringnya amalan kita diberitakan kepada penduduk langit, maka orang penduduk langit kenal kita. Oh, ini ya Sarifah Farida Rahman. Oh, ini ya Nara Ayunda. Oh, ini ya Mahahela. Waalaikumsalam. Oh, ini ya Hijrah Cinta. Oh, ini yang namanya Ika yang sering doanya didengar, sering selawatnya diberitakan. Maka pintu langit pertama dibuka. Di pintu langit pertama kita sudah tahu itu Nabi Adam. Ya, nanti kita cerita, itu sudah Umi ceritakan siapa saja. Lalu masuk ke pintu langit pertama, kedua, ketiga, sampailah ke Sidratul Muntaha. Lalu Allah menerima amal ibadah kita, Allah masukkan lagi tubuh kita ke dalam ruh kita. Tetapi bagi orang yang fajir, orang yang mudarat, dan orang kafir, dan orang-orang yang banyak dosanya, jangankan ketika ruh itu keluar, dia itu disentak, ditarik, meronta-ronta ruh itu. Ruh itu tidak mau keluar, seperti anak kecil yang menangis-nangis meminta jajan. Meraung-raung ruh itu. Kalau ketika mau ditarik oleh malaikat maut, ruh itu tidak mau keluar. Karena takut, karena Allah telah memperlihatkan neraka jahanam untuk tempat dia setelah itu. Asal-asapilin. Makasih adik Rere sayang ya. Jadi kita tidak tahu melihat proses orang yang ruh, orang-orang yang kafir, orang yang banyak dosa ini. Makanya bukan disambut oleh ribuan malaikat. Meskipun anak keluarganya telah membacakan Yasin, tetap saja ketika malaikat itu berbaris-baris, ruh itu akan diangkat, diseret, bukan diangkat, diseret ke pintu langit pertama. Ya, silakan bertanya Hijrah Cinta. Makasih hadiahnya Hijrah Cinta, berkah ya, rezeki tiap hari sedekah sama Umi ya. Dan pintu langit pertama tidak seperti orang-orang soleh dibuka, tidak mau menerima pintu langit pertama, apalagi bertemu dengan Allah, karena dia sering melakukan hal yang sia-sia ya, sering lupa bertobat ya. Makanya ketika itu ruh orang yang tidak diterima Allah akan Allah masukkan lagi ke dalam tubuh orang itu, sementara baru fardu kifayah di bumi ya. Singkat saja, kilat saja, kita tidak tahu, wallahu alam bisawab. Dan ketika itu orang yang fajir ini, orang yang tidak beriman ini berkata, ya wailah laitani qadamtu lil hayati. Apa yang kau lakukan untuk aku? Kenapa mereka menangis? Kenapa? Aduh, kenapa gitu. Ya, baru berasa aku sudah mati. Tetapi bagi orang yang beriman, ahli-ahli surga berkata, ya mukadimu, ya Allah segerakan. Pingin sekali orang yang beriman ini disegerakan masuk ke alam barzah ya, seperti itu. Maka kita lanjutkan lagi ya. Setelah menutup aurat, yang harus kita lakukan adalah kita memberitakan berita ke warga sekitar ya. Mungkin diperdengarkan di toa masjid. Masya Allah, Umi kalau lihat orang inna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, itu didengar betul ya. Itu mungkin sekarang ya kita mendengar orang yang diberitakan meninggal, satu saat nama kita akan diberitakan orang ya, dan akan diberitakan orang, dan kalian mungkin
tidak lagi bisa melihat Umi, ya bisa saja nama Umi besok atau besok lagi tidak lagi bisa melihat Umi di room ini. Tapi ada yang Umi tinggalkan, postingan-postingan Umi di YouTube Umi, postingan-postingan Umi di Facebook Umi, ya. Jadi kita harus siap. Umi jawab dulu, nanti Umi nangis kalau Umi lanjutkan cerita kematian tentang nama Umi disebutkan, ya. Maka yang harus kita tinggalkan adalah anak soleh dan amal jariah. Umi kalau orang sudah meninggal meninggalkan harta pembagiannya. Maksudnya apa? Makanya gini, kalau orang sudah meninggal dia meninggalkan harta. Harta bisa membuat orang masuk surga, bisa membuat orang masuk ke neraka. Apalagi harta itu bersumber dari sumber yang tidak baik ataupun sumber haram. Makanya almarhum Ibu Umi termasuklah mertua Umi juga, ya. Mertua Umi dengan Ibu Umi sama saja. Mertua Umi masih hidup, ya, masih alhamdulillah masih sehat mereka berdua, ya. Orang tua Umi juga ketika sebelum meninggal dia telah membagikan harta-hartanya untuk anak-anaknya, karena takut ketika dia meninggal anak-anaknya akan merebut harta, ya. Itu yang dilakukan orang tua Umi supaya tidak ada perdebatan, ya. Itu kalau orang tua. Begitu juga saat ini mertua Umi sudah melakukannya, ya. Mertua Umi juga sudah melakukan membagi-bagi harta mereka supaya anak-anak mereka juga tidak berebut harta, menyiksa mereka ketika mereka telah meninggal, ya. Bagi seorang istri lah itu kadang sampai adik-beradik sampai enggak, ya itu tadi karena orang tuanya tidak mengerti, ya. Kalau adik-beradik berkelahi merebut harta, maka mereka tanpa mereka sadari orang tua mereka yang disiksa, diazab. Nah, jadi supaya orang tua kita tidak disiksa, diazab, jangan bergaduh. Tapi kebanyakan orang tidak penting mau disiksa kayak orang tuanya, mau diazab terserah, yang penting dia dapat harta. Karena itu tadi orang tuanya lupa, ya. Orang tuanya lupa membagi-bagikan harta yang beramanah ketika masih hidup, ya. Maka bagi kita sebagai orang tua, sebelum terjadi itu pada kita, alhamdulillah orang tua Umi, ya, dan mertua Umi juga sudah melakukan itu. Ya, sudah membagi-bagikan harta untuk anak-anaknya sebelum dia meninggal. Orang tua Umi juga sudah membagikan harta untuk orang anak-anak ketika dia meninggal. Walaupun ada yang selisih, ya. Walaupun ada bagian ini, tapi Umi nggak mau ribut, ya. Walaupun mungkin ada yang ketika hidup orang tua Umi mengamanahkan untuk Umi tetapi diambil adik Umi, Umi tidak mau ribut karena Umi takut, ya, menjadi siksa, ya, menjadi siksa untuk orang tua Umi. Umi tidak mau, ya. Tapi lihat, kalau orang mengambil hak orang baik itu saudaranya, baik itu familinya, harta orang, ya, harta adik-beradik yang diambil hak oleh saudaranya tidak akan kekal. Harta itu seperti apapun banyak harta yang dia dapat dari harta warisan tidak akan mengekalkan dan akan memudaratkannya. Lihat saja proses hidupnya, pasti akan sengsara hidupnya. Karena itu adalah hak saudaranya, ya. Assalamualaikum, salam Toke dari Aceh. Oh, pembagiannya iya, harus dibagi sebelum orang tua kita meninggal supaya mempermudah proses orang tua kita juga masuk ke surga Allah, ya. Maka dari itu memang setiap umat manusia ini pasti akan menyumpai kematian, maka kita harus bersiap-siap. Umi pun juga kalau bisa sebisa mungkin Umi bagikan nasihat kepada anak laki-laki Umi juga jangan berebut harta, ya. Dan Umi juga sudah berniat, ya, apapun itu tetap harus dibagi rata, ya. Dan kematian itu memang sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah, ya, yang tidak bisa kita tunda ataupun maju. Ajal pasti datang, manusia pasti akan menemui yang namanya sakratul maut, ya. Dan dan di Imam Ghazali pernah berkata, ya, rasa sakitnya ketika sakratul maut itu seperti menyerang inti jiwa, menjalar ke urat-urat saraf, ya. Apa? Sebagai satu, ya, bagian jiwa terbebas dari rasa sakit adalah orang-orang ketika mati dalam keadaan husnul khotimah, ya. Bagi umat Islam menghadapi sakratul maut hendaknya didampingi serta dibimbing dan berzikir anak-anak cucunya, ya, sudah Umi bilang tadi. Bagi orang yang mengerti pasti mereka akan memimpin. Nah, Umi akan jelaskan. Hal yang pertama dilakukan ketika orang tua kita sakit adalah menalkin, ya. Ini kenapa jilbab Umi ini? Menalkin jika kita menghadapi orang yang sakratul maut, ya, tentunya kita akan mengucapkan kalimat tauhid, yaitu mengucap, diriwayatkan Abu Daud, yaitu mengucap kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Makasih Aceh, makasih yang di Ebi, ya, nggak tahu Umi ini siapa tadi yang like Umi. Diriwayatkan Imam Muslim, tuntunlah orang yang sedang sakratul maut, ya, tuntunlah orang yang sedang sakratul untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan perdengarkanlah Yasin. Itu riwayat Muslim,
Ya, makanya orang yang sedang sakaratul maut itu harus kita bisikan la ilaha illallah. Jangan menangis, banyak menangis, jangan meraung, usir keluarga, saudara yang meraung orang itu usir. Ya, Umi ibu saya pergi nggak sakit Umi, tiba-tiba nggak ada lagi Umi. Nah ini tadi Pera. Orang meninggal kan tidak perlu sakit ya sayangnya udah Umi bilang, dan orang meninggal tidak perlu tua ya, tidak perlu sakit dulu. Nah kita doakan lah semoga waktu sakaratul maut Ibu Pera ya meninggal dalam keadaan baik. Tidak, karena gini, kita tidak yakin iblis ini akan datang ya ketika melihat orang ini sudah meninggal, walaupun dia beramal soleh, kadang-kadang iblis ini datang. Kadang tidak kuat orang yang ahli jenazah ini, ahli mayat ini ya, yang calon mayat ini untuk tidak mencegah datangnya iblis ya. Makanya ada diriwayatkan ketika sahabat Rasulullah itu meninggal, dia marah ya, marah ketika jauh pergi. Ternyata ketika itu heran istrinya, mengapa dia sakaratul maut itu menyuruh pergi, menyuruh lari, marah. Ternyata dia itu melihat iblis yang akan datang menggodanya ya, auzubillah ya. Umi, apakah ya kita doakan saja semoga Ibu Pera ketika meninggal tidak meninggal secara mengingat Allah ya. Mudah-mudahan wallahualam bisa, kita doakan saja. Tugas kita ketika orang tua kita meninggal adalah mengirim doa, karena ketika orang tua kita meninggal dia tidak mengirim uang lagi. Ketika orang tua kita meninggal, dia tidak lagi minta kita telepon. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal, dia tidak lagi minta kita perhatikan dia. Ya, ketika orang tua kita sekarang sudah meninggal, termasuk Umi, dia hanya minta kiriman doa dari anak-anaknya. Ya, jadi walaupun orang tua kita sama-sama ya Pera, Umi juga orang tua Umi sudah meninggal. Kadang-kadang Umi rindu ditelepon oleh almarhum orang tua laki-laki Umi yang sering nelpon. Kadang Umi karena sibuk tidak Umi angkat ya, karena Umi sedang sibuk baru Umi telepon lagi ya. Kadang-kadang Umi rindu. Jadi baru sekarang menyesal ya. Jadi untuk supaya kita tidak menyesal ketika masih ada orang tua kita, telepon, komunikasi lah ya. Sempatkan untuk menelponnya 2 hari sekali atau 1 hari sekali ya. Aduh, ini nanya gimana jodoh. Ini lagi cerita sakaratul maut ya, Helmi ya. Nanti kita bicara jodoh, tema besok insya Allah ya. Assalamualaikum Umi, umpamanya itu tanah dia sudah serahkan sama anaknya, terus diambil kembali. Itu tadi ya, itu termasuk orang berkhianat. Setelah dia serahkan terus diambil lagi ya. Dia sudah ikhlaskan saja. Makasih Jojon Sadar. Assalamualaikum Jojon Sadar. Makasih Leni Alsop yang follow Umi. Makasih Widah Sid yang sudah follow Umi. Makasih Idut yang mengikuti Umi. Makasih Idut Berledut ya. Umi kadang susah mau dihubungi talib. Siapa yang susah dihubungi sayang ya? Umi sekarang ini kalau mengingat cerita orang tua memang Umi sedih ya. Yang pertama Umi sudah cerita kemarin ketika almarhum ibu Umi sakit, yang cuma sakit emas saja, kok Umi merasa biasa sajalah, nantilah pergi, nantilah berangkat. Ternyata Allah mengambil orang tua Umi itu tidak perlu sakit kuat gitu nah ya. Ya harus dihubungi ya Ika ya, dihubungi paling tidak di WhatsApp ya. Walaupun dia tidak mengangkat apapun, itu termasuk kita tetap, karena kita supaya tidak menyesal seperti Umi ya. Sekarang Umi memang menyesal ya, karena waktu dia sakit memang Umi jauh dari dia ya, dan Umi merasa sakit emah kok, tapi nggak mungkin lah sampai meninggal. Ternyata itu kebodohan Umi dulu waktu Umi 15 tahun yang lalu lah ya. Bukan, 11 tahun yang lalu ya. Masih belum diberikan Allah hidayah. Makasih Siti Asipah ya. Maka dengan kita menalkinkan orang yang sudah masih memiliki ingatan akan berbicara, sementara orang yang lemah tidak mampu untuk berbicara, dia akan mendengar talkin kita, mengucap dalam hati. Ada orang yang tidak sanggup lagi berbicara, tetapi ketika kita talkinkan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia mungkin mengucap dalam hati walaupun tidak terlepas dari bibirnya, tetapi dia mendengar kalimat la ilaha illallah, sehingga kalau iblis itu menggoda, iblis itu akan jauh ya. Apalagi kalau sudah ada surat Yasin yang dilantunkan, iblis itu tidak berani mendekat ya. Makasih. Assalamualaikum Nurihwan. Makasih Nur Hayatin yang sudah follow Umi. Cuma bisa komunikasi lewat doa Umi. Kenapa Ika orang tuanya susah dihubungi Ika? Kenapa sayang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rosmiati. Insya Allah janji ya. Semoga kita semua
selalu ya. Karena kalau sekarang masih ada orang tua kita, lanjutkan untuk terus berkomunikasi. Umi, apa akibat orang meninggal tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Kenapa tidak dimandikan, tidak disolatkan? Ini Umi cerita fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah tugas kita yang ketika kita melihat orang meninggal, kita harus melaksanakan rangkaian fardu kifayah. Kalau orang yang meninggal tidak diurus oleh lingkungannya, oleh RT-nya, oleh kelurahannya, oleh warga, maka satu kampung dapat dosa. Ya, maka sejahat apapun orang itu, sedurjana apapun, sezolim apapun orang yang meninggal, tugas kita orang yang hidup memfardu kifayakan, memandikan, mensolatkan, mengafankan, mensolat dan menguburkan. Ya, jadi kalau ada Sri Lestari ini kejadiannya di mana? Meninggal tidak dimandikan, tidak disolatkan. Ini orang mana? Ya, tandanya yang dapat dosa orang lingkungan sekitar. Walaupun orang itu yang meninggal jahat, ahli neraka sekalipun, tetap tugas kita ya. Tugas kita orang sekitar, warga sekitar memfardu kifayakan. Makasih Nuarhiwan, makasih banyak rezeki untuk Umi ya. Makasih nasi lemaknya, Masya Allah, makasih ya. Maka salah kalau orang itu sejahat apapun, sezolim apapun, ketika di atas dunia dia meninggal, tetap kita sebagai saudara, sebagai warga, sebagai tetangga untuk memberikan fardu kifayah rangkaian. Kalau tidak, satu kampung itu dapat dosa. Ya, Masya Allah ya. Di Malang karena meninggal tidak ketahuan sudah bau. Oh, kalau sudah bau beda ya. Meninggal sudah bau ya tidak ya. Tetap juga disolatkan ya. Sudah bau tetap tidak dimandikan, tidak masa dipakaikan kain putih, tetap disolatkan ya. Tetap dilaksanakan fardu kifayah, paling tidak disolatkan lalu dikuburkan ya. Ya, kalau beda ya, kalau orang misalnya mati tenggelam pun sudah bau ya, tetap dipakai kain kafan ya, kain kafan, dan tetap dimasukkan ke liang kubur, tetap disolatkan. Maupun apapun itu harus disolatkan ya. Iya, benar sekali. Oke, makasih Zakaria yang sudah membagikan Umi ya. Dan diriwayatkan Ibnu Daud lagi, Abu Daud, siapa yang akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah maka dia menjadi ahli surga. Nah, itu tadi Umi bilang, tidak mesti ya harus kita mengucap la ilaha illallah dia ahli surga. Kadang-kadang orang itu sudah sakit parah, dia tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, tapi dia mendengar talqin kita. Dia mendengar bisikan di kuping kita, insya Allah dia bisa mengucap dalam hati. Karena orang sakaratul maut ini dia mendengar apapun yang gelas yang bergerak, piring yang jatuh, apapun gesekan-gesekan itu dia mendengar ya. Cuman kadang dia tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa berkata-kata, tapi dia ketika misal ada seperti ini, ayo ibu baca la ilaha illallah, dia cuman mengangguk-angguk saja, itu berarti dia sudah mengucap la ilaha illallah ya. Jenazah yang kena Covid saja dimandikan, disolatkan Umi. Iya, benar sekali ya. Iya, karena kalimat la ilaha illallah itu memang tidak menjadi jaminan orang itu insya Allah masuk surga. Bukan berarti orang yang tidak mengucap la ilaha illallah tidak masuk surga ya sayangnya. Oke, mengerti? Makasih Olive Ibrahim yang baru bergabung lagi ya, Masya Allah ya. Sudah mengerti ya, batasnya sudah mengerti ya. Karena kita sudah tahu kita semua akan menyumpai kematian, sudah menjadi takdir kita semua akan kembali kepada Allah. Kadang ajal itu menjemput manusia, pasti akan mengalami sakratul maut. Tidak ada orang yang mati tidak mengalami sakratul maut. Rasulullah saja mengalami sakratul maut kok, ya apalagi kita. Ya, Imam Ghazali juga mengalami sakratul maut ya. Ya, benar sekali ya. Oke, sudah pertanyaan. Makasih yang sudah membagikan live Umi. Terus kita menalkinkan ya. Tuntunlah orang-orang yang sedang mengalami sakratul maut ya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya. Siapa yang akhir ucapannya mengucap la ilaha illallah maka menjadi ahli surga. Itu tadi bukan berarti mengucap la ilaha illallah saja ahli surga. Mungkin dia tidak bisa berkata-kata tetapi di dalam hati. Tapi kalau kena penyakit AIDS dan antrak Umi, apapun itu penyakit AIDS ataupun penyakit yang lainnya tetap dimandikan ya, tetap dimandikan. Kalau sedekah subuh itu gimana? Biasanya lupa karena selalu ke masjid, mana ada di dalam rumah atau ya siapkan saja di dompet, di rumah, di atas lemari, di laci, siapkan, selesaikan 10.000, 5.000, kumpulkan. Setelah banyak baru kita sedekahkan ke orang yang membutuhkan. Makasih Olive Ibrahim ya.
Ya, tapi kebanyakan kalimat ulama berpendapat bahwa kalimat yang perlu diajarkan kepada orang meninggal selain sakaratul maut juga la ilaha illallah. Namun ada beberapa ulama ya bahwa syahadat adalah tujuan untuk mentalkinkan, mengingat akan adanya Allah. Ada juga yang seperti itu ya. Terus yang kedua, menghadapkan tubuh ke arah kiblat ya. Menghadapkan tubuh orang yang calon mayit ini tadi ke arah kiblat atau membaringkannya ke arah kiblat, menghadap kiblat atau mengarah ke kiblat lah supaya proses sakaratul mautnya itu juga dimudahkan. Apabila kita melihat orang sakaratul maut dihadapkan tubuhnya ke arah kiblat lalu baringkan di sebelah kanan ya, itu Imam Ahmad yang meriwayatkan ya bahwa Fatimah binti Muhammad ketika Fatimah binti Muhammad itu anak Rasulullah, ia menghadapkan ke arah kiblat dan dan dia mengarahkan ke arah kiblat ketika dia melihat ayahnya ketika melepaskan ruhnya ya. Assalamualaikum, semoga selalu oke. Waalaikumsalam. Kemudian dalam satu ayat bersumber dari Imam Syafi'i, orang yang sakaratul maut hendaknya ditidurkan terlentang lalu tengkuk kakinya ya diarahkan ke kiblat. Kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya menghadap kiblat. Jadi memang kita kasih bantal ya. Ketika kita meninggal misal arah kiblat, Umi seperti kita miringkan seperti ini ya, mengiringkan terus kepalanya agak diangkat. Bukan ditendang sih. Kalau ini kan berarti menghadap ke atas. Berarti kita harus menghadapkan pakai bantal supaya mengarah kiblat. Nah, ini seperti kiblat Umi. Umi taruh kasur ya terus arah kiblat. Sampai setelah meninggal pun seperti itulah posisi kasurnya, mengarah ke kiblat. Mengarah ke kiblat, kepalanya ke arah kiblat ya. Oke. Ya, terus yang ketiga adalah membaca Yasin. Nah, banyak sekali faedah membaca Yasin. Ya, Waalaikumsalam cemilan, Masya Allah ya. Membaca Yasin saat orang sakaratul maut ini adalah di hadis Abu Daud ya, hadis Imam Bukhari ya, banyak sekali. Dan bacalah surat Yasin kepada orang yang meninggal di antara keluarga kalian. Itu memang harus. Nanti Umi bahas bagaimana faedah membaca Yasin ya. Terus yang keempat, ketika dia sudah meninggal memejamkan matanya apabila sudah meninggal dunia. Saat orang sakaratul maut kita sudah tahu ruh itu pasti melihat kemana arah ruh. Jadi kebanyakan matanya melihat ke atas ya. Lalu tugas kita adalah mengucap innalillahi wa innalillahi rajiun lalu menutup matanya. Ya, apabila ruh itu dicabut, mata akan mengikuti arah kemana ruh. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Makanya banyak orang meninggal dia melihat ke atas, dia melihat arah ruh. Ya, terus yang kelima menutup. Tugas kita menutup badan. Sudah kita bentangkan kasur, lihat ke arah kiblat ya, bentangkan kasur, taruh bantal juga ya, jadi mengarah ke kiblat supaya apa? Supaya tetap arah ke kiblat. Tutuplah wajahnya sampai ke ujung kakinya dengan kain penutup agar tidak terlihat aurat ya, agar juga tidak terlihat perubahan tubuh si mayit. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya, dari Aisyah radhiyallahu anhu ya. Rasulullah ketika meninggal berpakaian hibrah ya. Pakaian khas Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, boleh apa enggak? Aku mau tanya. Boleh Asmi, kenapa tidak boleh? Silakan bertanya ya. Umi minum dulu lah ya. Umi ini masih batuk. Izinkan Umi minum. Bismillah. Alhamdulillah ya. Nah, alhamdulillah nenek udah sampai. Silakan bertanya ya. Terus sudah menutup tubuh mayat. Iya, musim memang ya. Umi nggak sembuh-sembuh, kemana udah sembuh. Umi ini makan pempek lagi kan, cuka itu bikin batuk. Terus yang keenam, memberitakan kepada orang sekitar keluarga tentang kematian orang tua kita ataupun keluarga kita ya. Nah, apabila keluarga benar-benar yakin bahwa keluarga sudah meninggal, baru kita beritakan. Jangan belum meninggal sudah diberitakan ya. Menyiapkan segala sesuatu tentang pemakaman, mandi, dan tentang fardu kifayah. Oke. Ada pertanyaan lagi? Dan mengurus jenazah secara baik ya. Mulai dari memberitakan kepada orang ya supaya orang bertakziah, dan kita sebagai ahli waris ya, sebagai itu setiap orang yang bertakziah kita harus jangan lupa ngomong maafkan ya dosa kedua orang tuaku. Nanti orang itu juga, aku juga minta maaf. Kita sebagai ahli waris kalau ada
pas sudah orang bertakziah, mungkin nanti pas mau pergi keranda sudah disiapkan, udah proses mau pemakaman, nanti pasti ada salah satu ahli waris menyebutkan mohon dimaafkan atas dosa almarhum almarhumah, dan apabila ada kesalahan tolong diikhlaskan, dimaafkan, dilapangkan kuburnya, dan kalau ada hutang piutang tolong diberitahu kami kepada kami ahli warisnya, ya. Pasti seperti itu, ya. Bagi yang mengerti, ya, harus kita ingatkan kalau takut ibu kita ini atau orang tua kita ini lupa membayar hutang, ya, lupa kalau ada hutang ataupun tidak mampu membayar hutang, kita sebagai ahli waris membantu membayar hutang mereka, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, sudah 1 jam yang nggak terasa. Oke, ini kita berbicara tentang khusus sakratul maut. Nanti kalau mau kita lanjutkan mungkin di tema besok, ya. Di tema besok kita akan berbicara proses perjalanan ruh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Bun, bagaimana cara biar hati ini tidak was-was dan tidak cemas? Selalu mengucap astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Orang yang cemas, yang was-was ini iblis sangat suka sekali, ya. Orang yang cemas, yang was-was ini karena dia tidak yakin dengan Allah. Kalau kita yakin, kita tidak akan cemas. Cemas takut ditinggali suami, cemas takut ditinggali istri, cemas nanti anak seperti. Jangan cemas. Tetap yakin bahwa ada pertolongan Allah. Jangan ragu atas pertolongan Allah. Karena Umi sudah bilang, kemarin ada pertanyaan, Umi bagaimana kalau hati galau, cemas dan was-was? Itu karena kita tidak yakin akan pertolongan Allah, ya. Kalau kita diberi Allah ujian, musibah, ya, Allah itu sebenarnya memang kerjaan Allah memberikan kita ujian, ya. Kerjaan iblis membuat kita ragu, kerjaan iblis membuat kita membenci Allah, kerjaan iblis membuat kita putus asa. Tetapi kerjaan Allah memang memberikan kita ujian, wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin menilai apakah kita ini sabar atau tidak bersabar. Itu kerjaan Allah memberikan ujian. Tugas kita berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, berikan, kuatkan pundakku, berikan kesabaran yang lebih. Nah, kalau kita tidak menerima takdir Allah, apakah penting bagi Allah? Tidak penting, ya. Allah tidak penting bagi mau menerima mau tidak penting bagi Allah. Allah tetap menunggu kita untuk bertobat. Allah tetap menampung doa-doa kita. Dan jika kita cemas, kita cukup mengucap astagfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, atau kita mengucap la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya, aku serahkan, atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ya Allah jauhkan aku dari kewaswasan dan rasa cemas, aku berikan, aku serahkan semua kepadamu. Waalaikumsalam Desak cantik, ya. Dan makasih follow-nya, Masya Allah, ya. Waalaikumsalam. Dan kita serahkan kepada Allah, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir. Karena Allah ini sebenarnya sangat baik. Allah berikan kita ujian, Allah berikan kita musibah karena Allah ingin meninggikan derajat kita dan Allah ingin memuliakan kita. Mungkin bisa jadi Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Ketika kita haji tidak terhapus dosa kita, tidak diterima haji kita karena riak, karena sombong. Ketika kita umroh, tetapi cara Allah menolong kita, cara Allah menghapus dosa-dosa kita, menggugurkan dosa-dosa kita, Allah beri kita ujian. Jadi mau tidak mau kita harus menerima, harus ikhlas. Kalau aku tidak mau Umi menerima ujian ini, aku tidak ridho. Kenapa kita tidak ridho dengan Allah? Ya, itu tugas Allah kok yang memberikan kita ujian. Mau dia terima, mau kita terima tidak, itu tidak Allah, jadi urusan Allah. Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita mempunyai kepentingan dengan Allah. Harus ingat di situ. Bukan kita yang mengatur Allah. Kita ingin semua keinginan kita, ya, dipenuhi Allah, tetapi Allah tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan, ya. Ingat, ya. Dalam satu riwayat, ya, surat Yasin adalah surat ke-36. Orang yang baca Yasin juga bisa meringankan orang yang sakratul maut, ya. Dan sangat sekali, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmat maula wa ni'man nasir, ya. Dan sakitnya sakratul maut itu 1000 kali cambukan pedang. Itu diriwayatkan Imam Tirmizi, ya. Dan ada juga seperti mata kail yang ditarik. Mata kail itu seperti mancing ikan. Nah, auzubillah, ya. Semoga kita mati dalam keadaan mutmainah, ya, amin. Semoga ketika ruh kita ditarik, ya, makasih sama-sama ada kata-kata yang menyebut panggilan kata-kata mutmainah fithul fi ibadi, ya atau nafsul mutmainah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah,
Fithulil fi ibadi wa hulil jannati. Amin ya. Semoga kita menjadi ahli-ahli surga ketika, makanya selalu kita baca setiap sujud kita yang terakhir, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha bi husnul khotimah. Terus Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ya. Tadkhulal jannah, minta surga dengan Allah. Terus kita minta mukallibal qulub sabil qalbi ala dinik. Semoga Allah tidak membolak-balikan hati kita, tetap kita bertauhid kepada Allah. Dan minta juga dengan Allah, Allahumma ini azabil kubri, sebelum fil alaminal innaka hamidul majid, sebelum kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita minta lagi doa, Allahumma ini azabil kubri, azabil jahannam. Ya Allah, Tuhanku, jauhkan aku dari azab kubur, azabil jahannam, wa min fitnati mahya wa bal mamat, wa min masyahi bidajjal. Minta dengan Allah, jauhkan aku dari azab kubur, azab neraka, dari fitnah dunia dan fitnah dajjal, ya. Dan famanallahu alaina wa waqona azab asam. Minta jauhkan aku dari azab api neraka juga, ya. Oke. Sampai di sini ada doa untuk menang kesedihan, sudah sering Umi bilang, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha atau astagfirullahalazim, sudah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, untuk baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal itu diriwayatkan Abu Daud di hadis 3064. 3064 ada di hadis, makanya harus membaca Yasin. Ya, karena ketika orang yang sakaratul maut dibaca Yasin, malaikat turun berbondong-bondong melihat calon mayat itu. Nah, bisa jadi calon mayat itu yang ketika di atasnya tidak beramal soleh, ketika diperdengarkan Yasin dan dia bisa melantunkan ayat suci Al-Quran ataupun mengucap kalimat Allah la ilaha illallah, menjadi ahli surga. Tidak ada jaminan orang yang banyak dosa itu masuk neraka, tidak. Kalau dia husnul khotimah, ketika orang yang membimbing sakratul mautnya itu bagus dan tanpa atas izin Allah, dia bisa menguntai kata Allah la ilaha illallah, bisa menjadi ahli surga. Ya, jadi jangan kita di atas dunia ini bisa menilai surga dan neraka orang, tidak ada jaminan kita bisa. Yang mempunyai hak prerogatif surga dan neraka itu adalah Allah, ya. Iya, benar sekali ya. Orang yang berbaring sakit ya, akan, kalau kita bacakan Yasin, maka akan datang 1000 malaikat yang berbaris-baris. Itu diceritakan oleh riwayat Abu Daud juga. Kemudian para malaikat pun tidak akan meninggalkan sampai dia tutup mata, ya. Para malaikat itu, malaikat rahmat, akan menyaksikan proses pencabutan nyawa yang dilakukan malaikat Israel, ya. Dan malaikat Israel ini mencabut nyawa bukan atas kehendak malaikat Israel. Bukan berarti malaikat Israel itu, aku benci dengan Farida Rahman ini, benci dengan Muktiari, benci dengan Desak cantik ini, malas, cabut ajalah nyawanya, cabut sini, cabut sini, cabut. Tidak. Malaikat Israel ini mencabut nyawa atas perintah Allah, ya. Bahkan malaikat Israel ini tidak tahu lagi siapa yang disuruh Allah dicabut nyawanya. Malaikat Israel ini hanya menjalankan perintah, bukan wewenang malaikat Israel, ya. Jadi tugas malaikat Israel memang mencabut nyawa, itulah kerjaannya. Tidak peduli mau orang tua muda, itulah kalau suruh Allah perintahkan, nih sudah nih, ruh ini sudah harus dicabut, ini harus diambil, ini harus diambil, karena sudah tidak ada lagi catatan takdir. Kenapa kita mati? Karena tidak ada lagi catatan takdir yang akan kita jalani. Maka bersyukur kita dengan takdir. Kalau masih ada takdir kita, panjanglah nyawa kita, ya. Selagi ada catatan takdir kita, masih panjang nyawa kita. Walaupun banyak orang yang ingin menjatuhkan, membunuh, masih ada catatan kebahagiaan kita, masih ada catatan tangisan kita, tetap kita hidup, ya. Bersyukur masih ada takdir. Kalau tidak ada takdir lagi, Allah perintahkan, nah sudah, tidak, habis bukunya ini. Nah, habis bukunya ini, tidak ada lagi takdir yang harus dia jalani, cabutlah nyawanya. Nah, seperti itu, ya. Ustazah, kalau setiap sholat malam saya biasanya baca surah Yasin. Ayah, aduh, kon bagus, Masya Allah, ya, bagus sekali ya, surah Yasin sangat bagus, ya. Happy weekend. Umi weekendnya di rumah saja. Makasih ya, Monica ini, Monica Mok 817. Makasih Monica, happy weekend juga untuk Monica ya. Oke, sampai di sini. Umi, kenapa orang yang sakit dibacakan surah Yasin dan surah Ar-Ra'd, ya? Karena tidak seorang yang sedang sekarat ketika dibacakan surah Yasin, melainkan Allah memudahkan proses sakratul mautnya, ya. Surah orang yang sakit parah dibacakan surat Al-Kahfi boleh juga, surat
Orang Kia boleh juga, basing lah, asal jangan bernyanyi saja lah di depan orang yang sudah sakaratul maut. Asal jangan banyak menangis saja, ya. Ini kebanyakan anak-anak ini ketika lihat orang tuanya sudah mau meninggal, oh meraung-raung, menangis. Aduh, keluarkan, tarik orang itu. Kalau ada kita keluarga kita yang mau meninggal, terus ada yang sakaratul mautnya banyak yang menangis, usir saja keluar, tidak ada guna, ya. Aduh kesiangan karena lagi nggak sholat jadi santuy. Iya, kalau yang ketinggalan Mimi Pipi lihat di Facebook Umi atau di YouTube Umi, nanti Umi share ya. Ingat ya, tolong bantu Umi subscribe YouTube Umi Farida Rahman Al Hadad. Alhamdulillah ya. Oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan? Ya sayang, setiap orang pasti akan menghadapi kematian ya. Bisa menemui siapa saja, siapapun itu ya. Maka kita harus bersiap-siap. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Umi akan tutup ya. Yang Mimi Pipi list yang ketinggalan kajian ilmu pagi ini, silakan melihat di Facebook Umi ya, atau melihat di YouTube Umi ya. Masya Allah ya, tidak masalah. Karena kalau di TikTok kan tidak ada siaran ulangnya, pasti Umi download, Umi share ke YouTube Umi. Jadi jangan khawatir, yang bagi yang ketinggalan bisa melihat di YouTube Umi ya. Jadi bahasan kita tentang sakaratul maut inilah fokus di sakaratul maut ya, prosesnya. Nah makanya kalau bisa sebisa mungkin kalau ada keluarga kita, baik itu suami, istri, ataupun anak, ataupun orang tua kita yang sakaratul maut, yang sedang sakit parah ya, jangan sekali-kali kita tinggal, bergiliran untuk menjaga, untuk terus membacakan Yasin di samping orang yang sakit tadi ya, membaca surat Yasin, baca saja la ilaha. Umi capek Umi menunggu orang sakit tapi tidak meninggal. Ada juga orang yang nasaknya lama ya, dia tidak meninggal, tidak hidup tapi mengangkat. Ada itu sedang proses azab, auzubillah ya. Ada itu proses sakaratul mautnya itu lama, dia tidak hidup, tidak meninggal tapi diam. Diam saja lama ya, itu sakit sekali, sedang mengalami proses sakaratul maut seperti itu, diam. Tapi kalau yang bagus ya, dia tetap bisa berkomunikasi ya, tapi dia bisa bertasbih ya, bisa dia mendengar kata-kata kita. Ada itu orang yang nasaknya lama, diam, antara mati dengan hidup. Dikatakan mati dia belum mati, dikatakan hidup dia tidak beraktivitas, diam saja. Itu proses sakaratul maut, proses sedang di auzubillah min dzalik ya, apa yang kita tidak bisa tahu apa yang sedang dia hadapi ya. Ya alhamdulillah ya, kalau pas meninggal suaminya kita ngaji, alhamdulillah, semoga almarhum husnul khotimah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau tidak Umi akan tutup ya. Umi tidak bisa live sampai kayak orang sampai 3 jam, 4 jam ya. Umi butuh istirahat, apalagi kalau hari Minggu Umi banyak beres ini, nyapu halaman, bakar sampah. Inilah kerjaan Umi, karena Umi tidak ada pembantu di rumah ya. Kadang Umi mandikan kucing, bersihkan kandang kucing, inilah ya. Oke, nanti bisa kita selawat. Ada pertanyaan Umi tunggu ya, 15 menit lagi Umi tunggu. Yang mau bertanya silakan. Ya, siapa yang mau bertanya, makasih ya atas hadiahnya untuk Umi. Makasih yang sudah follow Umi pagi ini, Masya Allah, berkah ya. Dan jika ada kesalahan Umi mohonnya dimaafkan ya. Umi hanya manusia biasa yang tidak lepas dari salah. Makasih Nurihwan yang sudah membagikan rezeki Umi. Masya Allah ya, diberikan terus rezeki ya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirrabbilalamin. Telah tanpa halangan telah kita belajar hari ini ya. Masih kangen, kalau masih kangen lihatlah Umi terus ya. Masih 15 menit lagi nih kita baca doa ya. Oke, alhamdulillah pagi ini telah kita selesaikan kajian ilmu kita tentang sakaratul maut dan prosesnya, dan cara ahli-ahli warisnya menghadapi proses sakaratul maut. Bagaimana cara kita sebagai orang yang sehat melihat bagaimana sakaratul maut orang tua kita ya. Ya, Umi juga kangen ya. Ya Allah ya Tuhanku, alhamdulillah, mari kita berdoa, kita ucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim.
Alhamdulillah ya Allah, berikanlah kami keberkahan ilmu, ya, keberkahan hidayah, keberkahan nafas ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, lancarkanlah segala usaha, segala urusan kami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, lancarkanlah usaha dan jualan kami, lariskanlah dagangan kami ya Allah. Oh, ini banyak terputus ya tadi sinyal ya. Umi dari Jambi, dari Sumatera, amin. Suamiku lagi duduk manggil aku, Mimi udah nggak kuat tertidur. Itulah husnul khotimah. Iya sayang, amin. Syukron kasiron. Atus makasih. Amin, makasih Atus sayang. Semoga selalu ya Umi. Salam tian dari Aceh. Alhamdulillah Aceh hadir. Makasih yang sudah bagi live Umi, oke? Umi ini mau baca doa, tapi karena ada pertanyaan tetap Umi jawab ya, karena Umi nggak mau dibilang sombong atau somse. Boleh yang masih bertanya boleh, Umi masih jawab ya, Masya Allah nggak apa-apa karena hari ini tidak ngantar anak sekolah. Oke, makasih Mimi Pin menyukai live Umi. Makasih yang sudah membagikan menyapa Umi Tia, yang sudah menyapa Umi ya Atus, Aman, Mimi Pipi, Noh Rihwan. Terus yang sudah membagikan live Umi, pokoknya semua ya, Ika, Hijrah Cinta, pokoknya Monica, Desak, terus banyak sih tapi Umi Olive Ibrahim yang nggak Umi sebutkan. Sehat Bu, live jam berapa? Saya live insya Allah jam 6 pagi ya, kalau hari besok Senin jam 5.45 karena mau ngantar anak sekolah ya. Kalau hari Sabtu Minggu Umi live-nya jam 6 pagi ya. Oke. Sampai di sini dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami berserta sahabat kami, keluarga kami, anak cucu kami, suami kami, istri kami, mertua kami, ipar kami, orang-orang yang kami sayang di surgamu ya Allah. Jadikanlah kami ahli surgamu ya Allah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami telah sampai waktu kami untuk menghadapi sakratul maut ya Allah, berikanlah kami kemudahan. Allahumma hawin aina fi sakratul maut. Berikanlah kami keberkahan bertobat sebelum sakratul maut ya Allah, dan wafatkanlah kami dalam menguntai kata la ilaha illallah dan secara husnul khotimah, amin. Ya Allah ya Tuhan kami, bagi saudara kami, sahabat kami, orang tua kami, mertua kami, dan orang-orang yang kami sayang sedang sakit saat ini ya Allah, berikanlah kesembuhan dan angkat penyakitnya dan berilah kesabaran. Ya Allah ya Tuhan kami yang maha meluaskan rezeki kami, luaskanlah rezeki kami, bukakanlah pintu rezeki kami dari arah halal yang Engkau inginkan ya Allah. Ketika masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Ketika masih Engkau tutup, bukakanlah ya Allah. Ketika masih di atas langit, turunkanlah ya Allah. Ketika masih di dalam perut bumi, keluarkanlah ya Allah. Ketika masih sulit, mudahkanlah ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika kami tidak bisa bertemu di atas dunia ini karena jarak kami yang berbeda-beda, tempat kami yang berjauhan ya Allah, tapi tolong ya Allah, pertemukanlah kami di pintu surgamu dan bersama-sama bergandengan tangan memasuki surgamu ya Allah, amin. Ya Allah biha bihusnul khotimah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kedua orang tua kami, dosa kedua mertua kami, dan dosa orang-orang terdahulu ya Allah, dan terimalah amal ibadah kami. Jauhkanlah kami dari azab api neraka dan masukkanlah kami ke surgamu ya Allah, amin. Allahumma inni nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rezeki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin aina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa lafa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah biha bihusnul khotimah. Ya Allah biha bihusnul khotimah, amin. Ya Allah biha bihusnul khotimah. Allahumma inni bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, amin. Wa may yattaqillahi wa ja'alahu maraja wa yarzuqhu min sulayatasib wa may yatawakkal 'alallahu fayahasbu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, amin. Semoga kita bisa semua masuk surga tanpa melalui api neraka, amin. Nggak boleh ingat terus ya Umi ke suami, mengenang boleh ingat terus, kalau ingat baca doa, ingat baca doa ya. Sambil menangis sudah Umi bilang ganti keluhan dengan doa ya. Ganti saat ini keluhan ratapan dengan doa.
Kalau kita ganti doa, sudah berapa banyak doa kita diijabah. Jangan banyak mengeluh. Ya sayang ya, tetap boleh mengingat orang yang sudah meninggal. Karena Umi belum pernah meninggal suami Umi, jadi Umi belum pernah merasakan ya. Jadi mungkin Umi hanya bisa membantu dengan cara bersabar dan boleh mengingat. Kalau ingat suami kita yang sudah meninggal, bacakan doa ya. Makasih Lis ya. Oke, sampai di sini dulu. Sebagai host Umi minta dimaafkan kalau ada kesalahan, kalau ada kehilapan ya. Ya bagus tuh kalau selalu ngaji. Kalau ada kesalahan tergelincir kata-kata, karena Umi yang berbicara di depan ini bukanlah orang pintar, bukan orang yang soleha. Umi juga masih dalam proses bersanding dengan takdir Umi. Doakan Umi sehat, doakan Umi selalu diberikan Allah hidayah, doakanlah tetapkan hati Umi tetap kuat untuk bertausiah. Walaupun ada yang suka atau tidak suka, itu tidak menjadi urusan Umi. Yang jelas ketika Umi mati, Umi ingin meninggalkan amal jariah yang orang tidak tahu menjadi tahu ya. Ya. Amin ya Allah ya. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum semuanya. Makasih ya, makasih Noriwan, makasih semuanya, masya Allah ya. Ada ya. Oke, bisa lihat di apa Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Umi ini sayang sebenarnya mau nutup live Umi. Ya. Oke, Umi tutup dulu Facebook Umi. Makasih yang di EB ya. Assalamualaikum. Nah, biar Umi nggak tutup dulu. Umi tutup yang di EB dulu. Waalaikumsalam Atus. Makasih Narihuan rezekinya ya. Masya Allah. Makasih yang udah follow Umi ya. Yang udah bantu Umi tap-tap layarnya juga makasih. Yang mendoakan Umi juga terima kasih. Pokoknya semuanya ya, yang membagikan live Umi juga Umi terima kasih semuanya, yang pokoknya yang follow Umi juga barakallah ya, makasih. Yang ketinggalan, yang tidak ketinggalan live Umi karena baru bergabung, silakan melihat di YouTube, Umi. Mereka sendiri, kulit mereka ini Umi sendiri, lagi melihat tayangan. Dan karena mereka Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kalian, aduh terlambat Umi. Iya Rafida, kenapa terlambat? Kalau terlambat lihat di YouTube Umi ya. Lihat di YouTube Umi Farida Rahman Al-Haddad, bantu like, share dan komen ya sayangnya. Bantu Umi untuk mengembangkan, sama saja kalau kalian share, kalian mendapatkan amal jariah yang sama seperti Umi ya. Tidak perlu capek-capek kalian membaca buku, tidak perlu capek-capek kalian belajar, tetapi kalian dengan menge-share kajian ilmu Umi di Facebook ataupun di YouTube Umi, kalian bisa mendapatkan pahala yang sama seperti Umi. Mudah kan? Ya. Amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang sabar semuanya ya. Masya Allah ya. Oke, sampai di sini Umi tutup ya. Makasih juga untuk Amanah Hermansa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching me. Masya Allah. Di sini matikan live-nya.